Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Fitri Rahmawati, kemudian ada Yeni Nausitia, Nevita Dian Praestiani, Fitri Lestari Andriani, dan Siti Nur Habibah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai satuan dosis radiasi. Langsung saja, yaitu satuan dosis pada radiofarmasi itu terdiri dari 3 macam, yang mana pertama itu ada ronsen untuk mengukur radiasi paparan, kemudian ada RAD untuk dosis serat, dan REM untuk dosis parah. Untuk satu ronsen adalah sejumlah radiasi sinar X atau Y yang menghasilkan satu SO atau electric static unit ion positif dan ion negatif dalam 1 cm pangkat 3 udara normal atau NPT. Kemudian ada RAD yang singkatan dari radiation absorbed dose, yang mana merupakan satu RAD itu adalah sejumlah energi yang diserahkan pada suatu medium oleh partikel bagian per satuan massa dari bahan yang diradiasi pada tempat yang diamati. Kemudian untuk REM atau Ransome Equivalent, yang mana REM ini adalah satuan dosis setara untuk semua jenis radiasi bagian. Satuan ini juga disebut dengan satuan biologi. Hal tersebut karena satuan ini digunakan untuk efek biologi pada jaring hidup yang terkena radiasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. RBE adalah perbandingan antara dosis radiasi dalam RAD dari sinar X standar untuk menimbulkan efek biologi tertentu terhadap dosis radiasi lain yang dapat ditimbulkan oleh sinar X standar dengan tegangan 250 kV. RBI sama dengan dosis radiasi sinar X 250 kV untuk menimbulkan efek tertentu per dosis radiasi lain yang menimbulkan efek biologi yang sama seperti yang ditimbulkan oleh sinar X di atas. Next. Lanjutan, sinar X, beta, Z, dan elektron. Efek biologinya seluruh tubuh atau organ-organ pembentuk darah. RBI-nya 1. Proton dan neutron cepat. Efek biologinya katarak. RBI-nya 10. Partikel alfa, efek biologinya karsiogenesis, RBI-nya 10. Loncatan inti barat, efek biologinya katarak, RBI-nya 10. Next. 3 faktor yang mempengaruhi paparan yang diterima seorang pekerja radiasi. 1. Faktor waktu. 2. Faktor jarak. 3. Faktor penahan radiasi. Next. Faktor waktu. Sumber radiasi lainnya adalah kecepatan dosis sama dengan besarnya dosis per satuan waktu. Rumus T sama dengan D per R. Keterangan T sama dengan waktu, D sama dengan jumlah dosis yang diterima, R kecepatan dosis. Baik, berikutnya akan diteruskan oleh teman saya. Faktor jarak suatu sumber radiasi yang berbentuk titik akan mengikuti hukum kebalikan kuadrat jarak. Makin jauh jarak dari sumber radiasi, intensitas radiasi makin berkurang. Dengan menggunakan rumus D2 sama dengan D1 kali D1 per D2. Keterangan D kecepatan, D besar kecepatan, D kecil jarak. Next. Metode penahanan radiasi adalah metode untuk mengontrol paparan eksternal dengan suatu benda diletakkan antara sumber dan orang sehingga radiasi dapat diserap sebagian atau keseluruhannya oleh benda. Yang pertama, penahanan radiasi alfa. Radiasi berupa partikel dengan energi yang mudah terserap oleh benda. Jadi sinar alfa tidak mempunyai potensi bahaya eksternal karena kulit manusia dapat menyerap seluruh sinar alfa.
contoh karet tipis, kertas, dan lain-lain. Next. 2. Penahanan radiasi beta. Penetrasi beta lebih besar dari alfa dengan jarak tembus di udara 1 m atau energi 0,5 MeV dan kurang lebih 10 m atau energi 3 MeV. Perspex aluminium foil dan karet dapat menyerap radiasi beta. Ketiga, penahanan radiasi sinar gamma. Daya tembus radiasi gamma di udara besar jika melalui benda tergantung pada energi radiasi atau HVL atau half valued thickness, yaitu untuk penahanan shielding karena masing-masing energi punya HVL. Next. Pelemahan radiasi gamma melalui penahanan radiasi mengakibatkan 3 interaksi, yaitu yang pertama photoelectric effect, yang kedua Compton effect, 3 pair production. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Next. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.